makanya kita sempat tertawa dengan ketika berbicara DPRD menganggap bahwa pembangunan Pasar Pelita ini merupakan sebuah keberhasilan, padahal kegagalan di depan mata gitu kan. Karena bagaimanapun terkait mangkraknya pembangunan Pasar Pelita ini, kalau DPRD kan gak mau disebut mangkrak karena hari ini sedang proses katanya. Coba lah bersurat, kalau gak bersurat ya gak mungkin. Tapi kadang-kadang surat audiensi aja ditolak gitu. Kita paling mungkin ya cukup membuat pihak kepolisian ada kerjaan lah dengan pemerintah. Marahin tetap menang. Amin, amin. Bung Anggi, akhirnya Siap. setelah sembuh dari kemarin sakit ya? Ya sempat sakit kemarin. Sakit apa? Covid? Enggak sih, pada awalnya mah kaget gitu kan, hampir Covid, cuman setelah ngecek ke dokter lambung ternyata. Biasa. Kalau mahasiswa ada penyakit lambung itu nggak masalah ya? Biasa ya? Ya itu hal yang sering terjadi. Hal yang sering terjadi lah ya. Hal yang sudah lumrah. Pagi, siang, sore biasanya makan mie terus. Ya begitulah. Wajar lah ya. Mahasiswa dapat sakit ini, tapi nggak Covid ya? Oh enggak. Tapi sempat nyangka Covid. Karena sempat gak bisa nyium sama lidah, gak bisa ngerasain. Ternyata memang karena efek demam tinggi, efek lambung sehingga suhu badan naik, jadi indera penciuman dan lidah terganggu. Tapi udah aman ya? Aman. Udah aman nih, udah aman. Jadi soalnya jadi saya yang deg-degan soalnya. Kawan kesibukan apa aja nih ketua? Ya kalau hari ini sebetulnya jujur saja PPKM ini sungguh mengganggu aktivitas sekali ya PPKM ini. Mengganggu aktivitas. Jadi sementara hari ini kita kalau kesibukan ya cuma diskusi santai sama kawan-kawan, terus ya sedikit mengulas ataupun menyiapkan bahan-bahan yang akan kita lanjutkan perjuangan setelah pasca PPKM ini. Ngeri. Berarti PPKM itu Covid ya, terlebih mungkin pandemi ya. Pandemi Covid itu mengganggu aktivitas sebagai seorang aktivis kan? Sebetulnya bisa dibilang mengganggu sih, karena kenapa? Karena memang yang namanya kita kan mahasiswa gitu kan, banyak bergerak di luar gitu kan, banyak berkecimpung dengan masyarakat, dengan para stakeholder dan sebagainya gitu kan. Kita kumpul bersama kawan-kawan dan sebagainya. Kita sering berinteraksi di luar ketika ada Covid, kita PPKM. Susah juga ya? Susah gitu kan, sehingga kita susah untuk bagaimana bisa berinteraksi dengan kawan-kawan, dengan masyarakat, dengan halayak publik lah gitu katakan. Hanya bisa lewat media sosial gitu kan. Tapi advokasi yang dilakuin lewat media sosial juga nggak terlalu efektif sebetulnya. Karena nggak bisa sebetulnya sih kalau bagi saya advokasi dalam lewat media sosial ini nggak bisa juga, kurang tepat. Kita mau melakukan survei ataupun apa lewat media sosial, bagi saya keakuratannya dibandingkan kita terjun ke lapangan langsung dengan media sosial lebih akurat terjun ke lapangan langsung sih. Iya sih. Teman-teman GM ini kan terkenal dengan fokusnya terhadap isu-isu agraria ya. Ya, iya kan, isu-isu agraria nih. Udah lidi banget kok tiba-tiba ini belok nih soal pembangunan pasar gitu. Ya sebetulnya karena memang bukan berbelok sih. Kalau berbicara agraria sampai hari ini juga kita masih tetap berjalan berbicara agraria, pendampingan beberapa basis dampingan yang telah kita dampingi dari awal gitu kan masih betul berjalan. Ada berapa basis? Kurang lebih hari ini kalau berbicara untuk basis yang sudah terkonsolidasi gitu kan ada empat basis, ada basis datar, Jampang Tengah, terus Warung Kiara sama Kelapa Nunggal. Kita juga berbarengan dengan Serikat Petani dan juga kawan-kawan IMM gitu. Kita sering advokasi bareng. Jadi untuk maksudnya isu utamanya tentang agraria tetap dipegang ya? Kalau tetap agraria kita tetap berbicara agraria, kita tidak akan meninggalkan identitas kita dari awal gitu kan. Bahwa berbicara agraria kita tetap berbicara agraria. Tapi saya penasaran nih, kenapa GMNI bisa identik dengan isu-isu agraria sih? Awalnya dari mana sih kan? Mungkin kenapa? Karena mungkin kalau sebetulnya kalau berbicara GMNI di beberapa daerah itu berbeda-beda sih, tergantung berbeda-beda tergantung bagaimana daripada berbicara isu-isu lokal yang ada di wilayah tersebut itu kan. Karena kalau di Sukabumi mungkin hanya kebetulan saja gitu kan, karena secara letak geografis Kabupaten Sukabumi ini merupakan kabupaten terluas Pulau Jawa dan Bali gitu kan, dan juga hampir 70% luas wilayahnya itu eks perkebunan, eks HGU, HGB dan lain sebagainya Kabupaten Sukabumi. Jadi banyak kasus konflik lah ya. Banyak persoalan konflik agraria di Kabupaten Sukabumi yang memang
perlu kita advokasi gitu kan, perlu kita bicarakan juga. Kalau di GMNI Sukabumi sendiri dari kapan mengadvokasi agraria itu? Kalau dari berbicara agraria itu sebetulnya dari awal berdiri di Sukabumi kita sudah berbicara agraria, karena GMNI masuk ke Sukabumi itu 2004 pada saat itu, definitifnya masuk 2004. Semenjak ketua pertama Bang Teger, lanjut ke Bang Fahmi, Bung Dewek, Bung Abdul, lalu saya. Dari awal sudah berbicara agraria, cuman mencoloknya berbicara agraria itu ketika pergeseran dari Bung Fahmi sama Bung Dewek. Di situ kita sudah mulai agak sedikit konsen dan sudah dikenang bahwa berbicara agraria, GMNI ikut berbicara agraria gitu. Sampai kita pernah dibawa juga oleh GMNI Sukabumi berbicara agraria Sukabumi ini ke isu nasional. Kita waktu kongres juga mendorong untuk bagaimana berbicara percepatan implementasi TORA, tanah objek reforma agraria. Oh, mantap. Berarti emang kajiannya udah dalam ya? Udah lumayan lama sih gitu. Ya, udah berpengalaman lah. Udah turun temurun lah. Turun temurun. Mantap. Soal ini nih, kemarin kan sempat demo tapi ya? Ya, sempat demo sebelum PPKM. Sebelum PPKM itu ada 2 kali demo ya? 2 kali demo apa sekali demo? Kalau dihitung lupa sih. Tahun ini kalau dihitung lebih dari. Tapi yang terakhir, 2 terakhir itu? Ya, yang terakhir kali demo itu terkait PDAM dan kita menyikapi terkait isu Pasar Pelita. Ya. Pasar Pelita sih kayaknya seru ya. PDAM soalnya ya lumayan menegangkan, lumayan seru sih karena memang pembangunannya alot, sama seperti proses implementasi reforma agraria, cukup alot, tidak selesai gitu kan. Agak beres-beres ya. Ya, agak beres-beres. 8 tahun berarti ya? Kurang lebih 8 tahun. 8 tahun nggak jadi. 7 jalan ke 8 sekarang. 7 jalan ke 8. Ya, 7 jalan ke 8 dan berarti udah sekitar 7 ke 8 tahun itu jadi bahan obrolan yang hangat lah ya. Ya, bahan obrolan lintas generasi lah berbicara Pasar Pelita. Kalau aktivis itu 8 tahun udah berapa generasi gitu ya? Ya, udah beberapa generasi itu lintas generasi berbicara terkait Pasar Pelita. Pasar masih nggak beres-beres ya? Tapi sampai hari ini nggak beres-beres. Tapi teman-teman game ini fokus isunya di pembangunannya kah atau di mana sih sebenarnya? Kalau kita hari ini sebetulnya mengawal proses pembangunan dan proses hukum gitu kan. Proses hukum? Ya, proses hukum. Kenapa kawan-kawan game ini berbicara proses hukum? Ya secara logika kasar aja lah. Anak-anak juga mungkin bisa melihat gitu kan. Bagaimana proses pembangunan Pasar Pelita yang awalnya ditargetkan cuma 3 tahun, ternyata sampai hari ini udah hampir 8 tahun belum kunjung usai. Artinya ada kesalahan, ada apa di situ? Adakah KKN ataupun apa? Nanti biar dijawab nanti oleh pihak APH dan kita akan mendorong itu sampai selesai, sampai clear. Kalau dari kasus hukum sebenarnya apa sih yang disorotin, perobohan bangunannya kah atau kebijakan yang dari awalnya renovasi ke revitalisasi kah? Gimana? Sebetulnya kalau berbicara dalam kasus hukumnya kita berbicara tentunya dari historis ya. Bagaimana proses perobohan, bagaimana proses aset tersebut gitu kan, bagaimana proses pembangunan kembali, bagaimana proses revitalisasi, bagaimana peralihan dari pengembang pertama ke pengembang kedua gitu kan. Kita mengawal di situ semua dari awal sampai akhir, kita coba buka kembali berkas-berkas warisan daripada orang-orang terdahulu gitu kan. Kitab suci ya. Yang sudah melakukan advokasi, bahkan dulu kan pernah sampai dibawa ke KPK kan Pasar Pelita ini. Pernah dibawa ke KPK dulu oleh salah satu asosiasi pedagang kalau nggak salah. Dulu itu pernah dibawa. Dulu tahun berapa? Tahun 2000, kalau nggak salah bisa dikoreksi nanti ya. Saya lupa, 2016 itu sempat GMNI juga sempat melayangkan berkas pelaporan ke kejaksaan dulu. Itu waktu masih zaman Bung Dewek ketua GMNI, belum saya masukkan pelaporan bersama asosiasi pedagang pada saat itu, dan juga pernah dibawa ke Jakarta ke KPK sama asosiasi pedagang juga. GMNI ikut terlibat juga walaupun tidak terlalu dalam pada saat itu karena memang kita mendampingi asosiasi pedagang pada saat itu. Oh ya. Dari sudut pandang teman-teman GMNI, pasar ini gimana sih? Pasar Pelita ini persoalan yang kompleks ya kalau berbicara terkait bagaimana berbicara Pasar Pelita gitu kan hari ini, karena kita ketahui bersama ini kan hari ini kan sudah masuk pada adendum terakhir kan ya. Iya, udah lewat, udah SP. Udah SP, bahkan hari ini sudah SP terakhir, SP3 gitu kan. Oh, udah masuk SP3. Udah masuk SP3. Artinya akhir bulan ini selesai SP3 itu, harusnya sudah selesai akhir bulan ini. Sekarang tanggal berapa sih? 12 ya? 12 ya, sudah masuk. 12. Sudah lewat. Kemarin SP2 itu tanggal 10 kalau nggak salah. Tanggal 10 itu tanggal 10 selesai. Berarti tanggal 11. Nah, 20 hari setelah itu SP3. SP3 masuk SP3. Nah, mudah-mudahan dengan SP3 hari ini ada sebuah
konklusi ataupun sebuah titik terang untuk para pedagang gitu kan. Walaupun hari ini kita ketahui di tengah pandemi sangat sulit gitu kan pedagang untuk juga berjualan juga dilarang, apalagi mau bagaimana relokasi ke dalam gitu kan. Karena para pedagang udah terlanjur nyaman ataupun sudah terlanjur biasa lah ya, udah betah gitu ya, udah betah di luar gitu kan, tiba-tiba mau direlokasi ke dalam. Dan walaupun kalau kita menilai gitu kan hari ini juga berbicara konstruksi bangunan ya, berbicara konstruksi bangunan, bangunan yang sekarang dengan bangunan yang dulu sebelum dirobohkan, kalau kita saya bukan orang teknik sipil ya, tapi bisa melihat lah gitu kan bagaimana bahan-bahan konstruksi dan lain sebagainya secara kekuatan lebih kuat yang awal gitu kan sebetulnya dibanding dengan bangunan yang sekarang. Itu lebih kuat yang awal kalau dalam pandangan kita, hasil advokasi kita, hasil lihat kita di lapangan. Tapi mungkin beda pandangan dengan kawan-kawan teknik sipil yang bisa memperhitungkan secara lebih mendetil. Kalau kita hanya melihat secara kasar, bahwa secara logika kita melihat dengan mata telanjang gitu kan, mata kasar, ini bangunan kok kayaknya kesannya seperti rapuh ya, kurang kokoh gitu. Yang sekarang seperti dengan yang dulu itu berbeda gitu kan. Tapi ngobrolin soal pembangunan ya, teman-teman GM ini yakin nggak kontrak ini tidak akan sampai diputus? Artinya perusahaan berarti si PT pengembangnya itu berhasil membangun, terus pemerintah juga berhasil memasukkan relokasi pedagang. Yakin atau enggak? Sebetulnya di tengah pandemi seperti ini sulit ya, di tengah pandemi seperti ini sulit. Cuman kan pandemi ini bisa dimanfaatkan juga oleh pihak pemerintah dengan alasan kenapa hari ini tidak selesai misalkan hari ini, karena terhambat oleh PPKM dan lain sebagainya, sehingga proses pembangunannya terhambat. Bisa saja seperti itu kan, karena kita ketahui bersama kan bagaimana hari ini ya alibi-alibi dan lain sebagainya ini kan selalu muncul gitu kan dari bidang pemerintah, selalu ada pembenaran gitu kan, selalu ada pembelaan bahwa ya ini seperti ini karena seperti ini gitu kan, dengan berbagai analisisnya, dengan berbagai, bagi kita mungkin bagi kawan-kawan mahasiswa ataupun aktivis berbagai alasan lah gitu kan untuk bagaimana bisa mengelak daripada proses pembangunan pasar pelita ini. Kalau berbicara selesai atau tidak selesai ya kita lihat aja sih, karena kalau menurut saya sih kalau pembangunan bisa selesai, cuman berbicara para pedagang ini bisa atau tidak untuk direlokasi ke dalam gitu kan, karena para pedagang udah terlanjur nyaman di luar gitu kan. Mereka sudah punya omset yang pasti, sudah ada pelanggan yang pasti gitu kan. 7 tahun jualan. Iya, 7 tahun mereka para pelanggannya sudah mengetahui bahwa toko A ya ada di lokasi A gitu kan. Kalau berpindah lagi akan cari pelanggan baru sulit juga gitu kan. Sehingga para pedagang di tengah pandemi tidak mau mengambil resiko untuk bagaimana agar penghasilannya tidak menurun gitu kan. Apalagi di tengah pandemi, apalagi harus pindah, para pedagang ya semakin terbebani gitu kan dengan penghasilannya yang menurun nanti gitu kan. Benar. Berarti ya yes, kita lihat aja sih berhasil atau enggaknya ya. Cuma kan yang saya sorotin itu terkait ini nih. Ketika kawan-kawan GM ini demo, ada satu statement kan yang diangkat ke berita itu ya. Kalau DPRD itu berstatement bahwa pembangunan ini tuh berhasil. Ya. Gimana? Itu ceritanya gimana? Waduh, sebetulnya konyol juga ya kita berbicara pada saat itu. Kita waktu meminta kepada pihak legislatif dalam hal ini DPRD untuk meminta mengeluarkan hak angket dan hak interpelasi gitu kan. Tiba-tiba kita ada anggota DPRD yang keluar berbicara bahwa ini merupakan sebuah keberhasilan pembangunan pasar pelita, hari ini akan selesai katanya seperti itu, bla dan lain sebagainya gitu kan. Ternyata yang saya harapkan DPRD itu dalam hal ini bagian daripada pihak pengawasan dalam bagaimana berbicara implementasi sebuah kebijakan yang diambil oleh eksekutif. Harusnya DPRD itu cross check ke lapangan sebelum berbicara bahwa ini akan selesai gitu kan. Karena mereka ini harusnya mempunyai pandangan tersendiri gitu kan, tidak mengikuti dengan apa yang diklaim oleh eksekutif. Dalam berbicara eksekutif 94%, DPRD mengambil 94%, padahal ketika melihat kondisi real di lapangan menurut kita belum nyampe 94% gitu kan itu. Dan terakhir terkait tadi bagaimana berbicara bahwa sebuah keberhasilan, bagi kita itu konyol gitu kan, sampai bilang bahwa sampai hari ini udah pasar pelita udah mau beres gitu kan, tapi pedagang tidak mau beli ruko gitu kan. Padahal kita ketahui di sebelum pengembang yang pertama banyak pedagang yang sudah bayar ternyata gagal gitu kan. Para pedagang jadi lebih berhati-hati untuk mengeluarkan uang untuk membayar kios-kios di pasar pelita gitu kan, karena mereka pernah dikecewakan oleh pengembang yang pertama, mereka sudah bayar ternyata pembangunan tidak kunjung usai gitu kan. Itu makanya kita
sempat tertawa gitu kan ketika berbicara DPRD menganggap bahwa pembangunan Pasar Pelita ini merupakan sebuah keberhasilan, padahal kegagalan di depan mata gitu kan, sudah bertahun-tahun tidak sesuai dengan target yang ditargetkan, sudah ganti pimpinan, sudah ganti wali kota, tidak kunjung usai gitu kan sampai hari ini. Apakah perlu ganti wali kota lagi untuk selesai pembangunan Pasar Pelita ini gitu? Iya sih. Sambil diminum dulu. Boleh. Ganti wali kota ya. Tapi kan kayaknya yang sekarang udah periode sih. Susah kayaknya kalau ganti wali kota. Ya kita lihat saja lah. Nanti pada tahun 2024 berarti ya. 2024. Berarti kan sekarang diganti dulu nih PLT dulu kan. Ya, PJS tahun ya. Ya, tapi kalau PJS kalau sampai ke ranah PJS sih kayaknya juga nggak mungkin juga sih. Oh, nggak mungkin karena tidak punya kebijakan yang lebih kalau PJS dibanding. Benar. Berarti iya sih kemarin yang saya soroti itu terkait itu. Kok bisa DPRD bilang pembangunan ini tuh berhasil gitu dan dengan sebuah keberhasilan pembangunan itu ya. Sedangkan fisiknya aja belum sana. Kemarin kita sempat ke sana ya, Jo. Kemarin kita sempat ke sana ya, kita lihat juga realita fisik di lapangannya. Ya masih gitu. Mengkhawatirkan lah. Kalau sampai para pedagang harus dipaksakan dari lokasi hari ini gitu kan. Iya, susah. Perlu dibenahi, belum selesai. Dan pedagang kan, ya itu bener sih, pedagang juga trauma kan ya. Ya. Udah bayar tapi nggak jadi, terus kan ganti ruginya cuma setengahnya kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah pada saat itu ganti rugi. Cuman hari ini katanya ada kebijakan lagi potongan untuk yang sudah bayar di awal, hari ini juga ada potongan. Tapi kan tetap saja tidak begitu signifikan, tetap aja masyarakat yang dirugikan gitu kan. Benar. Apalagi nanti berbicaranya ini ya apa? PPKM. Nah itu belum lagi terhambat sih. PPKM COVID ini kan. Ya semakin menderita lah rakyat. Kalau nggak ada seperti itu gitu kan. Iya sih. DP-nya juga mahal soalnya. Ya lumayan. DP-nya juga mahal. Lumayan Pasar Pelita nih. Kalau jadi pedagang sih kayaknya mikir-mikir juga ya. Ya mereka orang udah nyaman di luar gitu kan. Bagaimana mau pindah ke dalam, pelanggan udah tetap udah banyak pelanggan di luar. Sedangkan pindah ke dalam juga harus mengeluarkan kocek lagi gitu kan, harus membayar. Betul. Pasti pedagang juga berpikir realistis lah hari ini di tengah. Apalagi di tengah pandemi ya. Tengah pandemi buat bertahan hidup aja susah, apalagi untuk bayar ruko untuk kios Pasar Pelita gitu. Iya, benar. Ini tapi terkait kasus hukum ya. Sebenarnya yang disorotin dari kasus hukum tuh apa sih? Sebetulnya kalau kita GMNI hasil kajian kita mencium memang ada penyelewengan gitu kan terkait bagaimana dalam berbicara pembangunan Pasar Pelita ini. Ada penyelewengan berbicara terkait pertama ini aset gitu kan, aset Pasar Pelita yang awal sebelum diruntuhkan ini kan asetnya dihilangkan gitu kan. Asetnya dihilangkan? Dihilangkan, aset itu dihilangkan oleh wali kota sebelum yang menjabat sekarang. Dulu mungkin beliau masih wakilnya ya. Itu dihilangkan asetnya itu kan, dihilangkan. Nah, kita sedang menyoroti terkait mengkaji sedang lebih mendalam lagi terkait persoalan itu. Yang pertama terkait bagaimana penghilangan aset, yang kedua terkait bagaimana perpindahan pengembang dari pengembang yang awal ke pengembang kedua gitu kan. Yang ketiga kita terakhir mengkaji ataupun mengawal terkait bagaimana proses pembangunan Pasar Pelita ini. Kita mencium adanya KKN gitu kan, adanya kolusi dan dari awal sampai akhir dalam proses pembangunan Pasar Pelita. Tentunya dari awal sampai akhir gitu. Kita mengikuti perkembangan itu. Kita menduga ataupun mencium adanya itu. Makanya kita kemarin sempat waktu aksi GMN itu sempat mendorong ke kejaksaan untuk bagaimana agar melakukan penyelidikan terkait proses pembangunan Pasar Pelita. Lah ya logikanya kenapa bisa seperti itu, berkata seperti itu? Ya secara kasar aja, berpikir secara kasar, ini pembangunan udah lama berlarut-larut nggak selesai sampai hari ini gitu kan. Nggak selesai sampai hari ini. Kenapa? Ada apa dengan Pasar Pelita? Tentunya pasti ada apa-apa. Kita menduganya ada KKN dalam proses pembangunan Pasar Pelita. Dari awal itu ya. Dari awal proses peruntuhan Pasar Pelita, penghapusan aset dan sampai hari ini gitu kan, sampai jatuh ke pengembang pertama, jatuh pengembang kedua dan yang hari ini sampai yang hari ini. Penghapusan aset itu karena apa tuh? Kalau berbicara alasan memang tidak di dalam sebuah peraturannya itu tidak dijelaskan secara terperinci kenapa bisa dihapus. Cuman yang jelas aset dengan nominalnya, lupa saya berkasnya nggak dibawa di sekre, dengan nominalnya sekian ini dihilangkan, dihapus asetnya, artinya jadi tidak ada aset itu kan, tidak ada aset
aset bangunan yang awal itu kan seperti besi, rongsokan dan sebagainya, bangunan yang awal berdiri kan dirubuhkan. Ini kan bangun total kan, bangun ulang Pasar Pelita ini. Ya. Nah, aset yang awal itu dihilangkan, dihapus begitu saja gitu. Dianggap hilang aja. Dianggap hilang lah gitu kan, dihilangkan, dianggap hilang, entah kemana dan lain sebagainya, dihapus oleh pihak pemerintah pada saat itu, dihilangkan. Kita hari ini juga sedang mengkaji lebih mendetil terkait itu gitu kan, karena memang kita juga tidak mungkin berbicara sembarangan gitu kan. Kita juga sedang mengkaji lebih mendetil, lebih mendalam terkait bagaimana penghilangan aset ini, apakah ada kesalahan atau tidak dalam proses penghilangan aset ini. Yang jelas kita menduga, mencium adanya KKN dalam proses penghilangan aset, dalam proses pelelangan yang awal maupun yang kedua gitu kan. Kita sedang mendalami terkait itu. Tapi udah diproses kasus hukumnya di kejaksaan atau belum, atau gimana? Kalau untuk kasus hukum, karena memang kalau GM ini juga belum menggugat ataupun melaporkan kepada kejaksaan. Cuman kemarin juga sempat ada yang melaporkan kan, kawan-kawan Himasi sempat melaporkan itu. Melaporkan itu juga. Kalau untuk berbicara tersangka, isu yang beredar hari ini sih katanya sudah ada tersangka, cuman belum ditetapkan jadi tersangka, katanya masih tahap penyelidikan dari pihak APH itu. Tapi udah ada. Ya kalau kita isu dengar berarti ya kalau sudah ada, katanya sudah ada tersangka, cuman belum ditetapkan sebagai tersangka karena belum cukup alat bukti, katanya seperti itulah. Masih berjalan hari ini, entah ini masih di pihak kepolisian ataupun di pihak kejaksaan yang bermasalah, yang memang alat buktinya belum cukup untuk bagaimana bisa menarik si tersangka itu untuk ditahan gitu. Wah, berat juga ya, udah ada isu tersangka cuman alat buktinya masih belum cukup. Ya, masih belum cukup seperti itu. Ini yang hari ini kita kawal itu kan, jangan sampai lepas, jangan sampai terkait tersangka kasus Pasar Pelita ini menguap begitu saja gitu kan. Iya sih. Karena sudah bertahun-tahun alot seperti ini tidak kunjung selesai gitu kan. Ini pasti ada kesalahan dalam pengambilan kebijakan ataupun dalam proses pengimplementasian kebijakan gitu kan, terkait pembangunan Pasar Pelita. Iya benar. Kalau dalam proses pelelangannya apa yang disorotin sih? Apakah ada indikasi PT-nya tuh misalkan dibawa oleh seseorang kah atau gimana kah? Ya kalau terkait itu kita hari ini masih berusaha mengumpulkan berkas karena memang tercecer ya. Kita tercecer karena memang tercecer. Saya belum bisa berbicara lebih mendetil terkait bagaimana dalam proses pelelangan itu. Yang jelas ya nantilah suatu saat nanti kalau memang kita sudah mengumpulkan berkasnya, sudah lengkap dan kajian kita sudah selesai, pasti kita akan berbicara ke publik gitu. Pasti langsung ya, karena kita juga tidak mau berbicara seolah-olah bahwa kita tidak punya bukti. Kita sedang mengkaji hari ini gitu kan. Kita sedang berusaha untuk melengkapi dan mencari data-data terkait bagaimana proses pelelangan itu dan lain sebagainya. Sampai hari ini proses perjalanan bagaimana berbicara terkait pembangunan Pasar Pelita gitu kan. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja ya berarti? Ya tinggal nantilah, mudah-mudahan selesai, mudah-mudahan berkas-berkas yang kita butuhkan sudah terkumpul gitu. Tapi mungkin nggak kalau misalkan setelah pembangunan ini, kalau tidak ada yang mengingatkan itu, Pasar Pelita ini kasusnya emang dugaannya pahitnya ya akan menguap, itu mungkin nggak sih? Ya itu bisa saja terjadi sih sebetulnya kalau hari ini tidak ada yang mengingatkan sama sekali gitu kan. Maka daripada itu, untuk kawan-kawan mahasiswa saya apresiasi yang besar lah untuk kawan-kawan yang hari ini sudah mau bikin podcast untuk berbicara bagaimana terkait pembangunan Pasar Pelita. Karena bagaimanapun terkait mangkraknya pembangunan Pasar Pelita ini, kalau DPRD kan gak mau disebut mangkrak karena hari ini sedang proses, katanya sedang berjalan. Nah, kalau DPRD kalau DPRD versinya gak mangkrak, kalau mangkrak gak ada pembangunan sama sekali gitu kan, sekarang sedang berjalan. Cuman bagi kita ya sudah mangkrak karena sudah melampaui waktu yang sudah ditentukan, walaupun sudah beberapa kali adendum sudah SP hari ini. Sampai hari ini juga belum ada kejelasan bagaimana terkait Pasar Pelita. Mungkin saja itu bisa menguap gitu kan. Maka daripada itu perlu kita bicarakan bersama-sama, perlu kita bunyikan narasi-narasi terkait bagaimana proses pembangunan Pasar Pelita yang tidak kunjung usai ini, bahwa Kota Sukabumi masih ada problematika persoalan yang belum usai, yang belum selesai, yang harus kita bicarakan, yaitu kita belum punya pasar hari ini.
Pasar Pelita belum selesai sampai hari ini. Ini kenapa bisa seperti ini? Makanya daripada itu narasi-narasi terkait bagaimana pembangunan Pasar Pelita ini harus tetap dilontarkan, harus tetap muncul di halayak publik agar tidak menguap, agar masyarakat bisa kembali mengingat bahwa oh ternyata Sukabumi ada PR yang belum selesai loh, ini loh gitu kan. Jadi ingat gitu kan. Jadi masyarakat itu tahu bahwa oh ya pasar itu sudah tidak kunjung usai gitu kan. Karena mereka para pedagang sendiri pun mungkin sudah tidak peduli gitu kan. Kalau sudah tidak peduli. Bodoh amat lah gitu secara kasarnya mau beres ataupun tidak, yang jelas kumaha carana saya berdagang di laku menang duit yang dahar keluarga. Nah gitu kan para pedagang kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau para pedagang sudah berpikir seperti itu, realistis lah hari ini. Kalau mereka gitu kan di tengah pandemi yang penting bisa bertahan hidup. Yang penting bisa bertahan hidup. Bagi mereka yang terpenting hari ini bisa bertahan hidup. Gitu kan. Kalau bukan kita dari kalangan mahasiswa, kalangan akademis, siapa lagi yang berbicara terkait Kota Sukabumi ini gitu. Iya sih, karena ya gitu sih orang Indonesia pelupa ya. Harus banyak diingetin. Ya karena memang prosesnya seperti itu. Kadang-kadang dengan isu Covid yang hari ini begitu naik gitu kan. Kota Sukabumi masuk di level 3, level 4 ya. Level 4 Kota Sukabumi bawahan sampai darurat gitu kan. Semua publik fokus ke Covid, melupakan bahwa ada persoalan daerah yang harus kita bicarakan juga, yang bukan udah lama persoalan ya. Covid gitu kan. Gitu. Iya sih, bener. Ya emang itu sih, pemimpin itu kadang harus diingetin ya. Nah, soalnya kalau di chat, di telepon nggak pernah balas ya. Nggak ada. Nah, makanya harus turun ke jalan tuh. Harus bersurat baru balas bersurat. Kalau nggak bersurat ya nggak mungkin. Tapi kadang-kadang surat audiensi aja ditolak gitu. Kita paling mungkin berpikir kasarnya, lo siapa lo gitu kan, chat gitu kan, nggak penting amat gitu kan, gua balas gitu kan, bisa seperti itu gitu. Kadang-kadang seperti itu. Kalau udah kita demo baru teriak-teriak gitu kan. Oh bukan gini kenapa gak dialog gitu, padahal kita sudah ada etikat baik, ternyata gak ada respon juga. Ya pada ujung-ujungnya memang jalanan lah yang harus kita pilih gitu kan. Kenapa demo masih jadi salah satu alternatif yang paling ampuh lah ya buat mengingatkan penguasa tuh ya kita kadang-kadang kan ngajuin audiensi juga nggak dibalas. Ya kadang-kadang direspon juga kan. Ya kita tahu sendiri lah bagaimana birokrasi gitu kan. Baik saya tampung, semuanya ditampung, pada ujungnya kan terempung modal hilang. Gitu. Makanya kalau kita turun ke jalan minimal ada jejak digital yang diketahui bahwa oh ternyata ini yang kemarin gitu loh yang di statementnya ya kawan-kawan mahasiswa gitu kan, ternyata persoalan ini sehingga kita bisa running kembali lah gitu. Betul. Mantap. Soal ini soal kasus hukum sih. Kayaknya lebih ngeri kasus hukum sih menurut saya daripada pembangunan ya. Kalau pembangunan tuh kan ya anggaplah iya 94%, anggaplah iya lah. Bentar lagi juga selesai, nggak tahu jalan, nggak tahu ramai, nggak tahu enggak kan. Yang penting semua pedagang masuk. Nah, kasus hukum ini yang memang harus dikawal. Ya betul, karena kalau bagi GMN ini sendiri hari ini berbicara terkait pembangunan Pasar Pelita, mau selesai di SP3 hari ini mau tidak, bagi kami kalau selesai ya alhamdulillah. Kalau tidak artinya masih ada PR yang harus kita bicarakan itu kan. Tapi terkait bagaimana berbicara persoalan hukum ini kita tetap akan mengawal itu kan, bagaimanapun juga tetap akan mengawal bagaimana proses hukum Pasar Pelita ini, kasus Pasar Pelita ini. Nggak akan direm ya? Nggak, kita sudah sepakat bersama kawan-kawan untuk bagaimana berbicara Pasar Pelita tetap untuk mengawal untuk kasus hukum. Mau pasar udah beres, mau gimana pun. Ya walaupun pasar udah beres, artinya kan kerugian negara, ada kerugian negara yang tetap harus ditindaklanjuti, tidak boleh dibiarkan walaupun proses fisiknya pembangunan Pasar Pelita katakanlah sudah selesai gitu kan. Tapi dalam proses perjalanannya menuju ke selesai itu kan ada kerugian negara yang harus ditanggung tentunya gitu kan. Jadi kasus yang Jadi kasus yang tidak bisa hilang gitu aja ya. Jangan sampai hilang begitu saja, jangan sampai menguap gitu aja begitu saja gitu kan. Maka daripada itu harus kita bicarakan, harus sering kita diskusikan terkait bagaimana persoalan di daerah yang ada hari ini. Tapi kasihan ya berarti. Yang dulu mungkin beliau yang dulu. Ya kalau berbicara bagaimana perjalanan histori sampai hari ini ya pasti terungkit itu kan, semua yang terlibat pasti terungkit itu kan, dari wali kota yang pertama sampai yang hari ini. Ya, sekarang mantan wakil wali kota dan yang sekarang menjabat wali kota. Nggak mungkin nggak tahu ya. Menurut ini pertanyaan nih menarik.
menurut Bung Anggi nih, wali kota yang sekarang ini nggak tahu, tutup mata atau gimana terkait kasus hukum bukan kasus hukum. Saya tidak bisa menjustifikasi begitu saja ya. Tahu pasti tahu, tidak mungkin tidak tahu gitu kan. Ya. Tahu pasti tahu. Kalau tutup mata juga nggak mungkin tutup mata. Gak mungkin tutup mata. Kenapa saya berbicara gak mungkin juga tutup mata? Ya karena was-was juga pasti gitu kan kalau berbicara terkait proses hukum. Deg-degan juga ya. Deg-degan juga karena ya hari ini pemimpinnya beliau gitu kan. Dulu waktu mengambil kebijakan yang awalnya memang beliau ini sebagai wakil gitu kan. Tapi beliau tahu bagaimana proses perjalanan pembangunan pasar ini gitu kan, tahu. Kalau berbicara gak tahu ya sangat gak mungkin sih kalau berbicara gak tahu. Pasti tahu beliau ini. Cuman ya mungkin entahlah, mungkin harus tanyanya langsung sama beliau. Kalau bagi saya, kalau dalam pandangan saya sendiri, tidak mungkin seorang wali kota tidak tahu gitu kan terkait bagaimana proses hukum pasar pelita ini. Sebenarnya dari kita sih juga pengen sih ngundang beliau sini. Kalau emang mau ngomong, masalahnya bukan beliau lah, kadisnya aja susah diajak ngobrol. mungkin beliau ini lebih suka di sosmed sendiri ya? Di sosmed atau enggak mungkin datangnya harus ke jalanan gitu ini. Oh iya. Iya itu tadi. Soalnya kalau nggak bisa diingetin di tempat-tempat kayak gini kayaknya emang harus turun ya, lagi. Harus jalanan. Satu-satunya cara untuk bagaimana mengingatkan adalah jalanan. Benar. Berarti kira-kira teman-teman GMNI kapan akan buktinya udah lengkap, terus kapan ya bakal secepatnya kita akan kembali melakukan pengawalan proses pembangunan pasar pelita ini kalau sudah selesai semuanya. Tentunya sudah selesai PPKM ya, karena memang PPKM hari ini mau demo juga kena pidana ya? Ya kena pidana juga, kita repot juga. Demo kena pidana, kalau audiensi kan nggak mungkin juga kita bisa didengar gitu kan. Pada saat itu ditampung. Setelah itu ya selesai gitu kan. Kita nggak mau seperti itulah gitu kan. Ya mungkin mudah-mudahan PPKM ini tidak diperpanjang gitu kan. Mudah-mudahan bisa cepat berlalu, cepat selesai agar langkah gerak aktivitas kita bisa kembali berjalan sebagaimana mestinya yang telah kita agendakan bersama-sama ini gitu. Mantap. Tapi kalau misalkan PPKM terus apa harus pasang pamflet ya? Kayak yang hari ini viral. Ya mungkin saja bisa kita lakukan gitu kan. Tapi itu cukup bikin pusing ya? Ya cukup bikin, ya cukup membuat pihak kepolisian ada kerjaan lah dengan pemerintah. Dan satpol pp ada kerjaan lah, nyopotin gitu kan. Nah siapa itu yang mojang-mojangin pamflet itu? Tapi memang perlu sebetulnya para pejabat ini harusnya bisa mengerti dengan kondisi rakyat gitu kan. Ketika masyarakat sudah bereaksi seperti itu, artinya ada kesalahan dalam pengambilan kebijakan yang mereka ambil gitu kan. Harusnya para pejabat bisa sadar ke situ gitu kan. Evaluasi kebijakan ya harusnya evaluasi gitu kan dengan kebijakan yang diambil hari ini dengan PPKM darurat ini ketika ada gejolak seperti itu. Benar. Siap. Itu mungkin Bung Anggi siap udah mampir ngobrol pasar pelita nih. Sukses terus buat teman-teman GMNI. Di isu-isu agrarianya kah, di isu-isu pasar pelitanya, dimanapun itu sukses terus, mudah-mudahan. Amin. GMNI Marhain tetap menang. Amin. Ya terima kasih banyak juga nih untuk kawan-kawan media Insight